Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Materi ini juga bagus untuk kalian yang ingin memperdalam matematika. Sehingga persiapan tes apapun yang kalian ikuti akan lebih siap. Seperti misalnya UM-UGM, SIMA UI, dan lain sebagainya. Oke, mari kita pelajari. Rumus pokoknya adalah, misalnya terdapat segitiga siku-siku seperti ini. Maka kalau di sini kita kasih nama sudut alfa, sudutnya di sini misalnya, maka yang ini artinya dia depan sudut. Nah, ini saya tulis sisi di depan sudut. Depan. Karena sudutnya di sini. Berarti yang sana itu adalah depan sudut. Yang sini namanya samping sudut. Samping sudut saya tulis ini sisi samping. Dan yang ini yang paling panjang itu namanya sisi miring. Ini sisi miringnya. Nah, yang disebut sin alfa, sudutnya alfa ya, adalah perbandingan antara sisi di depan sudut, sudutnya ini, dengan sisi miring. Depan banding miring. Sin demi depan per miring. Cos sami samping per miring. Tan desa depan per samping. Nah, yang ini perlu kalian hafalkan. Sin demi, cos sami, tan desa, dan seterusnya. Yang ini kalian harus hafal. Berarti diperlukan ketelitian di sini. Hati-hati, di sini kadang kita salah ya. Yang disebut depan itu harus depan sudut. Misalnya ini saya ubah seperti ini. Ini siku-siku ya, ini harus siku-siku. Kalau sudutnya di sini, ini beta misalnya, maka yang disebut depan itu sebelah sana, bukan sini. Hati-hati ya. Kenapa? Karena sudutnya tuh sini ya. Nah, berarti depannya adalah sini. Yang ini namanya samping. Perhatikan depan dan samping itu harus terletak di samping siku-siku. Bukan sini, ini bukan samping. Ya. Yang tidak ada sisi siku-siku di sini, dan dia paling panjang, ini namanya sisi miring. Ya. Nah, seperti itu. Misalnya ini saya ubah lagi. Misalnya seperti ini segitiganya. Misalnya seperti ini. Nah, ini siku-siku. Sudutnya misalnya di sini. Ini sudut A, misalnya gitu. Berarti yang disebut depan mana? Yang disebut depan itu sana. Ya, depan. Sampingnya harus siku-siku, ingat. Yang disebut samping, walaupun ini letaknya di samping A, itu bukan samping. Samping itu yang sini. Samping itu harus di sampingnya siku-siku juga. Di sampingnya sudut dan di sampingnya siku-siku. Yang ini yang paling panjang, ini namanya sisi miring. Tapi ini enggak miring, tidak apa-apa. Yang sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Letaknya di depan siku-siku. Nah, menentukan itu harus benar ya. Berikutnya, sepersin itu namanya kosekan. Yang ini. Seperkos itu namanya sekan. Hati-hati di sini. Sepersin ini S, di sini justru C. Ya. Dan seperkos ini C sama dengan sekan, berarti sini justru S. Hati-hati, bukan sepersin itu sekan. Kalau sini S, ini bukan S, tapi malah C ya. Jangan kebalik di situ. Sepertan itu kotan. Karena kosekan itu sepersin,
Berarti artinya sin dibalik. Dan sin itu adalah demi depan per miring, maka kosekan karena sepersin dibalik. Berarti miring per depan. Sekan tuh seperkos, berarti kos itu dibalik. Miring per samping, yang ini dibalik ya. Kotan itu sepertan, berarti tan ini dibalik. Berarti samping per depan. Yang kalian perlu sangat hafalkan tuh ini. Kalau ini hafal, maka yang ini nanti mengikuti dengan sendirinya. Oke, berikutnya yang kalian harus tahu, kalian harus bisa menentukan panjang ini. Bagaimana cara mencari panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitung sisi-sisi segitiga siku-siku, kita pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu seperti ini. C kuadrat yang paling panjang ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumusnya seperti itu. Hati-hati ini C kuadrat. Berarti kalau C nggak pakai kuadrat berarti harus di akar ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Itu C. Bagaimana kalau A misalnya? A berarti perhatikan yang paling panjang di antara A, B, C ini yang paling panjang siapa itu? C ya. Karena yang paling panjang C, maka kalau cari A harus dikurang bro. Berarti yang paling panjang C kuadrat dikurang sisi yang lainnya B kuadrat. Gitu juga kalau kita cari B, akar ya. Yang paling panjang C berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Seperti ini. Nah, berikutnya kadang-kadang kalau sisi segitiga itu bagus ya, bilangan bulat, kita bisa pakai triple Pitagoras ini. Triple Pitagoras merupakan 3 buah bilangan yang membentuk rumus Pitagoras. Apa aja dia? 3, 4, 5. Cek aja, kalau dikuadratin 3 kuadrat itu 9, ini 16, 25. Kan kalau ditambah kan cocok. Lah ini adalah rumus Pitagoras yang sini. Ya. Oke. 3, 4, 5 berikutnya 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Nah, terutama 5 ini ya. Dan ini bro, dan kelipatannya. Kelipatannya berlaku. Contoh, misalnya ini kita kali berapa? 3 misalnya. Berarti ini 9, berarti ini 12, ini 15. Nah, itu juga triple Pitagoras ya. Nah, triple Pitagoras ini berlaku rumus Pitagoras yang sini, bro. Artinya, ketiga bilangan ini merupakan ukuran dari segitiga siku-siku sebetulnya. Jadi ini membentuk ya, ini membentuk sisi-sisi segitiga siku-siku ya. Contoh misalnya gini. Misalnya ada segitiga siku-siku kayak gini. Misalnya diketahui panjangnya misalnya 26. Sini misalnya 24. Sisi sini berapa? Yang hitam tuh diketahui soal ya misalnya ya. Nah, kita perkecil dulu, bro. Kalau kita ingin pakai triple Pitagoras yang ini ya, kita perkecil dulu, ini bisa dibagi berapa? Oh, bagi 2. Ini 13, 12. Nah, ingat triple Pitagoras 12, 13, 5. Nah, ini dia triple Pitagorasnya ya. 5. Berarti di sini 5. Tetapi yang asli itu yang di dalam ini, di dalam lingkaran itu berarti yang sini. Oh, kali 2.
13 kali 2 ini. Berarti 5 juga kali 2. Berarti ini 10. Nah, panjang sisi yang kita cari itu 10. Itu cara menggunakan triple Pythagoras. Oke, sekarang rumusnya kita sudah dapat. Rumus pokoknya tadi yang ini. Dan ini rumus bantunya untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Nomor 1. Jika sin A itu 0,8, dengan A-nya itu antara 0 sampai 90 derajat, berapakah cos A ditambah tan A? Kita udah tahu sin-nya. Ya. 0,8 kita bikin dia pecahan aja ya. Kan sin itu demi tadi rumusnya, depan per miring. Perbandingan berarti sebaiknya dalam bentuk pecahan ya. Sin A 0,8 itu sama dengan 8/10 ya. Atau kalau mau perkecil juga boleh. 8/10 itu sama aja dengan 4/5. Nah, kita gambar segitiga siku-sikunya. Diketahui sin A, kita mau cari cos sama tan dengan sudut yang sama. Gunakan segitiga siku-siku. Sudutnya terserah kita. Misalnya di sini boleh, tapi yang disebut depan tuh harus ini. Ini samping dan ini miring. Itu harus benar. Ya. Tidak boleh depannya kok sini, ini nggak boleh. Ya. Yang depan tuh harus sana. Oke, sin A 4/5, padahal rumusnya demi, maka 4 itu berarti depan. 4 itu depan, berarti sebelah sini. Ini 4. Mi itu miring, sisi miring sini. Bukan sini ya, sisi miringnya. Sisi miring yang sini, bukan sini. Kalau ini samping ya. Nah, menggunakan rumus Pythagoras, misalnya sini X, kita cari X sama dengan akar. Yang paling panjang kan 5 itu. Berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 kurang 16. Berapa? 9 ya. 9 berarti akarnya 3. Ternyata X-nya itu ketemu 3, bro. Berarti yang sini 3. Ingat dikurang ya. Kalau kita mencari yang paling panjang, misalnya kita mau cari yang 5 itu. Berarti kalau 5 itu yang berlaku gimana? Akar ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gini ya. Karena 16 tambah 9, 25. Diakarkan 5. Nah, seperti itu. Oke, yang soal kita kan yang ini, mencari X-nya. Karena X-nya ketemu, maka berarti semua sisi segitiganya itu udah ketemu. Cos A ditambah tan A. Cos ingat tadi samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Tan A. Tan itu depan per samping, desa ya. Depannya 4, sampingnya 3. Dan ini kita jumlah. Dan ingat penjumlahan pecahan penyebut harus sama ya. 3/5 ditambah 4/3. Samain penyebutnya. Oh, jadiin 15. Berarti ini kali 3. Berarti kali 3/3. Yang sini kali 5. Berarti kali 5/5 ya. Hasilnya 9/15 tambah 20/15. Kalau gitu hasilnya 29/15. Jawabannya seperti ini, bro. Oh ya, kalau kalian ingin bikin dalam bentuk desimal, karena ini desimal juga boleh ya. Kalau dalam bentuk desimal lebih baik ngubahnya itu dari sini aja. Nah, sini. 3 dibagi 5 itu berapa? 3 bagi 5 berarti 0 ya. 0, jadi 30 ini bro. 30 bagi 5, 6. Berarti 0,6 ditambah 4 bagi 3 itu 1. Sisa 3 itu bro. Sorry, 4/3 itu 1. Sisa 1 ya. 4 bagi 3 kan 4/3 itu 4 bagi 3 itu 1. Harusnya 3, sisa 1 ya. Sepertiga itu 3 seterusnya. Berarti kurang lebih ini 1,5
Ini kalau dalam bentuk desimal. Oke, lanjut. Oh, ini masih soal yang sama, tetapi kalau kita gunakan triple Pythagoras bagaimana? Sin A 0,8 kita bikin dalam pecahan berarti 8/10, atau ini bagi 2 semuanya 4/5. Segitiga siku-sikunya kita gambar. Sudutnya misalnya di sini. Sin depan per miring 5 berarti sini. Ingat triplenya 4/5 berarti sini pasti 3. 3/4/5. Nah, ini dia ya, 3/4/5 itu. Ingat yang sebelah sini yang paling panjang itu sisi miringnya, Bro. Ya, itu harus sisi miring yang paling panjang ya. Berarti udah ketemu. Nah, berarti kan sama itu. Berikutnya cos A ditambah tan A. Cos samping per miring berarti 3/5. Tan depan per samping berarti 4/3. Nah, 3/5 itu 0,6. 4/3 itu 1,33333 seterusnya ya. Berarti ini 1,93. Seperti ini kalau dalam bentuk desimal. Soal berikutnya, nomor 2. Jika cos A adalah P, berapakah sin A tambah tan A? Kita bikin dalam bentuk pecahan. P itu sama artinya dengan P/1. Ya kan? P/1 kan P. Nah, cos itu sami samping per miring. Berarti P itu sampingnya, miringnya itu 1. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Di sini aja ya. Di sini misalnya. Sudutnya misalnya di sini. Sampingnya itu P, berarti karena sudutnya di sini, samping itu berarti yang sini ya. Ini P per miring per 1, miringnya 1, berarti sini sisi miring. Hati-hati, bukan di sini, ini depan ya. Kalau gitu yang ini harus kita cari. Ini pakai Pythagoras. Akar 1 kuadrat, yang paling panjang kan 1, sisi miring itu paling panjang. Dikurang, karena paling panjang berarti dikurang. Kurang ini ya, kuadrat. Hasilnya berarti 1 kuadrat itu 1 dikurang P kuadrat. Nah, seperti ini, Bro. Berarti udah ketemu. Ini sisi depan. Sudutnya sini ya, ini sisi depan. Ini samping dan ini miring. Nah, pertanyaannya sin A ditambah tan A. Sin demi depan per miring. Depannya akar 1 negatif P kuadrat. Miringnya 1, berarti per 1. Atau enggak 1 juga enggak apa-apa kalau per 1 ya. Sama seperti P/1 itu sama aja dengan P. Ya. Tapi kalau ditulis seperti ini, tan itu desa, depan per samping. 1 negatif P kuadrat, sampingnya berarti P. Nah, penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Berarti samain jadi apa itu? Jadi P ya. Kalau gitu supaya jadi P ini saya kali P. P per P. Jadi hasilnya P akar 1 negatif P kuadrat ya. Yang sebelah sini. Per P. Ditambah akar 1 negatif P kuadrat per P. Jawabannya seperti ini. Boleh juga ini disederhanakan, yang sama dikeluarkan. Ada yang sama nggak sih? Oh, ini sama. Lah, ini kan sama tuh. Berarti itu bisa keluar. Itu kalau keluar menjadi akar 1 negatif P kuadrat per P. Nah, keluar. Berarti dalam kurung gitu, Bro. Kan yang belum ini P. P yang sini ya. Berarti P ditambah. Sorry. Ini tadi P ya. Ini P ditambah. Karena ini udah keluar ya. Berarti kan tinggal 1. Nah, seperti ini, Bro.
Atau boleh aja nulisnya P plus 1 per P gini. Yang ini saya majukan ke depan. Dikali dengan akar 1 negatif P kuadrat. Nah, ini sama aja, bro. Ya. Ini kuadrat ya. Nah, ini kuadrat. Tadi seperti angka 3 ya. Nah, gitu. Oke, masih satu lagi. Jika tan P adalah A, kita bikin dalam pecahan. Tan P, sudutnya P, A itu sama aja dengan A per 1. Dan kita tahu tan itu desa. Berarti A itu depan, sampingnya 1. 1 itu samping ya. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Di sini aja misalnya. Harus siku-siku. Sudutnya itu P. Kita misalkan di sini. Depannya berarti sebelah sini. Berarti ini A. Samping berarti sini. Kalau ini sisi miring, hati-hati ya. Yang paling panjang itu sisi miring. Dengan menggunakan Pitagoras, rumus Pitagoras berarti ini akar. Karena ini yang paling panjang, harus ditambah 1 kuadrat ditambah A kuadrat. Ya. Nah, 1 kuadrat 1 tambah A kuadrat. Ya. Kalau gitu semua sisinya sudah ketemu, kita bisa mencari sin P ditambah cos P. Sin demi depan per miring. Depannya A, karena sudutnya sini ya, depan sana ya. A per sisi miringnya 1 ditambah A kuadrat. Cos sami, sampingnya 1, miringnya akar 1 tambah A kuadrat. Nah, ini penyebut sudah sama. Berarti tinggal ditambahkan. Seandainya belum sama, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. 1 ditambah A kuadrat. Ini A ditambah 1. Nah, jawabannya seperti ini, bro. Oke. Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Ini masih dasar. Akan saya lanjutkan dengan video-video yang berikutnya. Tetapi yang dasar ini perlu dipahami dengan baik. Kalau diketahui sin sudut tertentu dengan sudut yang sama, kita bisa mencari cosnya, bisa mencari tannya. Gitu juga kita bisa mencari sekan, kosekan, dan kotannya. Oke, pelajari dengan baik ya. Pelajari contoh-contoh soalnya. Kemudian saya sudah siapkan 6 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan ya. Untuk memperdalam apa yang sudah dipelajari di video ini. Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi ini tergantung dari letak sudutnya. Jika letak sudutnya ada di sebelah atas atau akan kita namakan dengan sudut beta, maka untuk letak sisi depannya berada di depan sudutnya ini, berseberangan dengan sudut beta. Ini disebut dengan sisi depan. Sedangkan untuk sisi samping berada di sebelahnya dari sudut beta. Dan sisi miring berada di sisi yang paling terpanjang. Bisa adik-adik lihat untuk penamaan sisinya berbeda untuk yang sudut alfa dan sudut beta. Jadi tergantung dari letak sudutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sinus, kosinus, dan tangen. Yang dimaksud dengan sinus adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Atau kita singkat dengan penamaan sin demi, depan per miring. Untuk kos itu adalah samping per miring. Atau kita singkat dengan kosami. Dan tangen itu adalah rumusnya depan per samping. Jadi depan dari sisi ini per samping. Atau kita singkat dengan tan desa. Selanjutnya kita akan mempelajari kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Jika sin itu adalah depan per miring, maka kosekan adalah miring per depan. Untuk sekan adalah kebalikan dari kos, yaitu miring per samping. Dan kot
adalah kepanjangan dari kotangan, yaitu samping per depan. Ya, semuanya kebalikan dari tangan. Untuk sudutnya bisa sudut alfa dan bisa sudut beta. Sebelum mempelajari trigonometri lebih lanjut, kita akan mengetahui letak-letak sisi untuk di depan sudut alfa dan di depan sudut beta. Untuk sudut alfa yang terletak di sebelah kiri, maka untuk sisi depannya adalah berada di depan sudut alfa, berarti di sebelah sini. Untuk sisi samping ada di samping sudut alfanya. Dan untuk sisi miringnya adalah untuk sisi yang terpanjang. Untuk penamaan sudut istimewa trigonometri, kita dapat melihat sudut istimewanya terdiri dari sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Atau dapat dituliskan di dalam tabel seperti ini. Adik-adik dapat menghafalkan tabel untuk sudut istimewa trigonometri. Atau jika adik-adik tidak hafal tentang sudut istimewa trigonometri, kita dapat menghitung dengan cara menggambar bentuk segitiga seperti ini. Kakak akan berikan contoh untuk sin 30. Berarti kita lihat di sini ya. Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Maka sin 30 derajat sama dengan 1/2. Berbeda dengan sin 60. Depan sudut 60 adalah akar 3. Maka untuk sin 60 adalah akar 3/2. Berbeda bukan? Tergantung dari letak sudutnya. Sedangkan untuk sin 45, depan sudut 45 adalah 1. Dan untuk yang miringnya adalah akar 2. Jadi 1/akar 2 kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 2/akar 2. Jadinya hasilnya adalah setengah akar 2. Untuk cos dan tan itu juga sama. Untuk cos 30, cosami. Samping dari 30 derajat adalah akar 3/2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3. Sedangkan untuk cos 60, sami, samping per miring, 1/2. Kita lihat 1/2. Bagaimana adik-adik, tidak sulit bukan? Jadi jika adik-adik belum hafal dengan tabel sudut istimewa trigonometri, adik-adik bisa melihat dengan bantuan segitiga ini. Untuk sudut istimewa yang kakak ajarkan sebelumnya adalah hanya sampai 90 derajat. Bagaimana untuk sudut istimewa yang di luar 90 derajat? Misalnya di atas 90 sampai 360 derajat. Maka kita dapat menggunakan tabel di bawah ini atau juga dengan bantuan dari kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dengan melihat kuadran ini, adik-adik dapat mengerjakan soal untuk sudut istimewa yang di atas 90 derajat. Kakak akan ajarkan bagaimana cara melihatnya. Untuk kuadran 1, hasilnya semuanya adalah positif. Untuk nilai sin di bawah 90, maka hasilnya adalah cosnya. Untuk cos, maka hasilnya adalah sin. Dan untuk tangen, hasilnya adalah kotangen. Kata kuncinya adalah semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 atau yang angkanya di atas 90 derajat tetapi sudut istimewa, maka kita dapat menggunakan rumusnya hanya sin saja yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Jadi untuk cos itu hasilnya adalah negatif cos A. Misalnya cos 135 berarti cos 180 dikurang 45 sama dengan negatif cos 45. Begitu juga dengan tangen. Nah, untuk selanjutnya adik-adik dapat melihat rumusnya di bawah ini ya. Jadi yang hanya dipositifkan hanya sin dan kebalikannya yang untuk kosekan. Sedangkan untuk kuadran 3, kita dapat lihat pada tabel, untuk yang hasilnya positif hanyalah tangen dan kotangen. Untuk sin, cos, kosekan, dan sekan semua bernilai negatif. Sedangkan untuk kuadran 4, yang bernilai positif hanyalah cos dan sekan. Adik-adik dapat lihat ya.
dan yang lainnya bernilai negatif. Kita melihatnya berlawanan arah jarum jam ya, dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi hafalan untuk memudahkannya adalah semua sin, tan, kos. Jadi semua itu positif pada kuadran 1, sin pada kuadran 2, tan pada kuadran 3, dan kos pada kuadran 4. Untuk lebih pahamnya lagi, kakak akan berikan contoh soal. Soal yang pertama, jika sin alfa sama dengan 9/15 dan cos beta sama dengan 24/25 dengan sudut alfa dan beta adalah sudut lancip, hitunglah sudut sin alfa ditambah beta. Sudut lancip ini artinya di bawah 90 derajat. Kakak akan gambarkan untuk segitiganya. Jadi untuk trigonometri ini erat sekali kaitannya dengan triple Pythagoras. Adik-adik untuk bisa mengerjakan trigonometri harus memahami tentang triple Pythagoras. Jika adik-adik sudah hafal dengan triple Pythagoras maka akan lebih memudahkan. Tetapi jika belum, adik-adik bisa mengerjakan dengan cara manual, yaitu dengan menjumlahkan, kita kuadratkan masing-masing sudut ini ya, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan, untuk 9 kuadrat adalah 81 ditambah 12 kuadrat sama dengan 144. 81 ditambah 144 sama dengan 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Atau kalau triple Pythagoras itu kelipatan dari 3, 4, 5. Untuk lebih jelasnya adik-adik tentang teorema Pythagoras, adik-adik dapat melihat untuk materi kelas 8. Untuk sudut beta, di sini dituliskan cos beta adalah 24/25. Berarti kita letakkan betanya terletak di sebelah sini, di atas, bukan di bawah. Kenapa? Karena untuk segitiga siku-siku, yang di bawah ini adalah sisi yang paling kecil, sisi yang kedua adalah sisi yang tegak, dan sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Untuk cos beta adalah samping per miring, 24/25. Pertanyaannya adalah hitunglah sudut sin alfa ditambah beta. Untuk sin alfa kita sudah mempunyai nilainya, yaitu 9/15. Maka kita akan mencari untuk sin beta, yaitu depan per miring, 7/25. Kita akan jumlahkan sin alfa ditambah sin beta sama dengan 9/15 ditambah dengan 7/25. Kita samakan penyebutnya, yaitu dengan 75. 75 dibagi 15 adalah 5. 5 dikali 9 adalah 45. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Maka hasilnya adalah 66/75. Untuk soal nomor 2, jika tan A sama dengan 3/4 dengan A sudut lancip, maka 2 sin A ditambah cos A sama dengan, kakak akan gambarkan terlebih dahulu untuk segitiganya seperti ini. Untuk sudut A-nya adalah berada di sini, karena tangan itu rumusnya adalah tandesa, depan per samping. Maka kita akan letakkan untuk 3/4-nya, letakkan di sini. 3-nya di depan sudut A, 4-nya terletak di samping sudut A. Maka untuk sisi miringnya adalah 5 ya. Untuk triple Pythagoras 3, 4, 5. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Kita akan mencari nilai sin A-nya. Sin A adalah depan per miring, 3/5. Sedangkan untuk cos A-nya berarti samping per miring, 4/5. Maka untuk 2 sin A ditambah cos A, hasilnya adalah 2 dikali 3/5 ditambah 4/5. Sama dengan 6/5 ditambah 4/5. Hasilnya adalah 10/5. Maka hasil 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, berikut ini adalah tabel trigonometri pada sudut istimewa. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, sudut istimewanya itu 0 derajat, ya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, tabel sudut istimewa ini harus kamu hafalkan, sebab penggunaan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa lainnya kita akan sering gunakan.
Jadi untuk itu pahami dan kalau perlu dihafal untuk penggunaan tabel trigonometri ini, ya. Nah, ini sin kosinus ini merupakan perbandingan trigonometrinya. Ketika kita mau mencari atau mau menentukan nilai, misalkan 0 derajat, nilai sinnya itu adalah 0, kemudian sin 30 derajat, nilainya 1/2, kemudian di sini ada kotangan, ya, nilai sudut 0 derajatnya itu tidak terdefinisi, kemudian kotangan 30 derajat nilainya akar 3 dan seterusnya. Jadi kembali lagi silakan dipahami, ya, dan kalau perlu dihafal untuk tabel penggunaan tabel trigonometri ini. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal. Tentukan nilai dari bagian A-nya sin 30 derajat dikurang cos 60 derajat. Untuk bagian B-nya cos kuadrat 30 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Bagian C-nya secant 60 derajat dikali dengan cosecant 45 derajat dibagi cos 60 derajat dikali dengan secant 45 derajat. Untuk bagian D-nya cos kuadrat 60 derajat dikurang sin kuadrat 60 derajat dibagi dengan 2 sin kuadrat 60 derajat kurang 1. Nah, kita langsung membahas untuk bagian A-nya. Nah, untuk bagian A-nya, sin 30 derajat dikurang cos 60 derajat. Jadi, untuk mengingatkan kembali, kita bisa melihat tabel sudut istimewa pada trigonometri, ya. Kita lihat sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah nilainya 1/2. Maka kita bisa tulis bahwa sin 30 derajat itu 1/2 kurang cos 60 derajat. Kita lihat cos 60 derajat itu adalah 1/2. Jadi kita bisa tulis 1/2. Nah, tadi sin 30 derajat nilainya 1/2, kalau cos 60 derajat nilainya 1/2. Jadi 1/2 dikurang 1/2 itu nilainya adalah 0. Jadi sin 30 derajat dikurang cos 60 derajat hasilnya adalah 0. Sekarang kita bahas untuk bagian B, cos kuadrat 30 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Nah, kalau masih belum hafal tabel trigonometri, berikut ini tabel trigonometrinya. Bisa dilihat untuk cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Ya, 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 ini bisa kita tulis seperti ini, ya. Sama dengan bisa kita juga tulis akar 3/2. Nah, karena di sini cos kuadrat, jadi kita kuadratkan. Kemudian ditambah dengan sin kuadrat 45. Kita bisa lihat sin kuadrat 45 itu, nilai sin 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Atau bisa kita tulis akar 2/2. Karena sin kuadrat, jadi makanya ini dipangkatkan. Nah, akar 3/2 pangkat 2 ini kan sama halnya dengan akar 3 pangkat 2 itu kan 3. 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Ditambah akar 2 dikali dengan akar 2 kan 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 2. Itu hasilnya adalah 5. Penyebutnya tetap. Jadi hasilnya adalah 5/4. Jadi cos kuadrat 30 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Itu hasilnya adalah 5/4. Nah, selanjutnya untuk bagian C, ya, secant 60 derajat dikali cosecant 45 derajat dibagi dengan cos 60 derajat dikali secant 45 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau belum hafal tabel trigonometrinya, ya, bisa dilihat tabel trigonometri berikut. Nah, kita bisa mencari secant 60 derajat itu nilainya adalah 2. Jadi kita bisa tulis di sini atau jawab di sini 2 dikali dengan kemudian cosecant 45 derajat. Jadi cosecant 45 derajat itu nilainya adalah akar 2. Jadi 2 dikali akar 2 dibagi dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2. Kita bisa tulis 1/2 dikali dengan secant 45 derajat.
Sekian 45 derajat itu nilainya akar 2. Kita bisa tulis ini akar 2. Nah, ini bentuk perkalian dan juga pembagian akar. Maka dari itu nilai akar 2 ini sudah sama ya. Atas dan di bawah kita bisa coret. Kemudian sisa 2 per 1/2. 2 dibagi 1/2 ini kita bisa ubah menjadi 2 dikali dengan 2 per 1. Ya, maka jawabannya adalah 4. 2 kali 2 jawabannya adalah 4. Maka untuk penyelesaian secant 60 derajat kali cos secant 45 derajat dibagi dengan cos 60 derajat dikali secant 45 derajat itu nilainya adalah 4. Ya, itu ya. Nah, untuk bagian D, cos kuadrat 60 derajat dikurang sin kuadrat 60 derajat dibagi dengan 2 sin kuadrat 60 derajat dikurang 1. Silakan adik-adik bisa kerjakan dan hasil akhirnya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, begitulah penjelasan dari materi tabel trigonometri.